Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamka dan mempresentasikan proyek untuk pengolahan data. Studi kasus yang saya ambil adalah aspek based sentiment analysis untuk pengguna aplikasi marketplace dan e-commerce. Data yang digunakan merupakan data sekunder bersumber dari Twitter dari bulan Agustus 2020 hingga Januari 2022. Nah, data yang dikumpulkan sebelumnya akan dilakukan pre-processing. Jadi sebagai contoh, ini adalah data opini Twitter terkait marketplace dan e-commerce dari September hingga November 2021 ada sekitar 4.389 opini. Sedangkan kata kunci yang digunakan untuk mengambil data yaitu e-commerce dari Agustus 2020 hingga Januari 2022 dan marketplace di bulan yang sama yaitu Agustus 2020 hingga Januari 2022. Nah, sebelumnya dari data itu kita lihat dulu apakah dari text review ini di kolom teks apakah ada yang kosong. Jika ada, kemudian akan dihapus. Nah, kemudian untuk pre-processing data opini itu meliputi scaffolding untuk mengubah karakter-karakter pada review menjadi huruf kecil, kemudian tokenize untuk memisahkan kata per kata dari kalimat opini, dan kemudian ada proses cleaning untuk menghilangkan URL web, untuk menghilangkan username, mention, kemudian menghilangkan mention, hashtag, menghilangkan angka, menghilangkan tanda baca, kemudian juga menghilangkan digit dan spesial karakter. Nah, kemudian juga menghilangkan simbol, misalkan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah menghilangkan kata yang mengandung 3 atau lebih karakter yang sama. Contohnya ini ya, full akan dijadikan sebagai full. Atau contohnya misalkan di opini Twitter itu seringkali ditemui adanya kata hehehehehe. Nah, itu akan dihapus dengan menggunakan fungsi ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada fungsi untuk mengubah kata yang tidak baku atau slang word menjadi kata yang baku menggunakan kamus ini, slang word. Selanjutnya adalah menghilangkan kata-kata yang tidak berpengaruh di dalam analisis sentimen menggunakan proses remove stop word. Selanjutnya adalah proses untuk stemming atau mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Nah, untuk stop word dan stemming serta tokenizer menggunakan library dari NLP ID. Karena NLP ID ini menurut saya library yang terbaru karena
update-nya adalah tahun 2022. Nah, kemudian setelah teks itu dibersihkan, kalimat itu dibersihkan, kemudian masing-masing kata akan digabungkan kembali melalui fungsi ini, to sentence. Nah, ini adalah prosesnya, proses pemanggilan fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, dan kemudian hasilnya akan disimpan ke dalam file CSV. Ini adalah contoh opini yang sudah mengalami pre-processing atau yang sudah mengalami proses cleansing. Nah, kemudian kalimat atau opini yang sudah di pre-processing itu akan dipanggil dan kemudian akan dihilangkan duplikatnya. Nah, untuk proses stop word dan stemming ada di bagian ini. Akan tetapi sebelumnya akan dicek dulu apakah ada baris yang kosong atau tidak. Kemudian untuk stop word dan stemming itu juga menggunakan library dari NLPID. Untuk tokenizing itu menggunakan library NLTK, dan kemudian untuk tokenizing frasa itu menggunakan NLPID melalui fungsi ini, fresh tokenizer. Nah, ini adalah pembuatan fungsi-fungsi untuk stemming, remove stop word, tokenize, dan kemudian ini adalah proses untuk melakukan, jadi text cleaning itu akan di stemming dan kemudian disimpan di dalam kolom text theme. Kemudian kolom kalimat-kalimat atau baris yang ada di text theme itu akan di remove stop word dan disimpan di kolom stop word sehingga hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian setelah semua opini dilakukan pre-processing, selanjutnya adalah proses analisis atau pelabelan sentimen terhadap semua kalimat opini. Sebelumnya akan dilakukan dulu proses negation handling. Jadi untuk mengetahui apakah di depan suatu kata itu mengandung kata-kata tidak, kurang, jangan, atau bukan. Jika mengandung tidak, kurang, jangan, atau bukan, nanti akan kata tersebut antara kata tidak dan kata berikutnya akan digabungkan. Nah, hasil dari teks yang sudah melalui proses negation handling bisa dilihat di bagian ini. Nah, kemudian untuk pelabelannya menggunakan leksikon dengan kamus leksikon dari Sentiknet. Sentiknet yang terakhir itu adalah di tahun 2022 adalah Sentiknet versi 7. Di dalam Sentiknet versi 7 itu ada 151.716 kata beserta nilai polaritasnya. Kemudian ini adalah fungsi untuk menentukan nilai polaritasnya. Jika perhitungan nilai polaritasnya lebih dari 0, maka labelnya adalah positif. Kemudian jika kurang dari 0, labelnya adalah negatif, dan jika sama dengan 0, maka labelnya adalah netral. Kemudian hasilnya disimpan ke dalam file CSV, dan ini adalah proses untuk pelabelannya berdasarkan fungsi yang dibuat pada input ke-7. Nah, hasil dari pelabelannya didapatkan bahwa sentimen positif itu berjumlah 8.303,
Untuk sentimen negatif berjumlah 36.789, sedangkan untuk sentimen yang sifatnya netral adalah 782. Nah, kemudian di hasil dari sentimen itu divisualisasikan ke dalam bentuk pie chart, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Sentimen untuk negatif itu sebesar 80,2%, untuk netral 1,7%, dan positif 18,1%. Nah, yang berikutnya adalah proses untuk seleksi kandidat fitur. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencari aspek-aspek yang ada di dalam opini, sehingga nanti aspek base sentimen analisisnya adalah berdasarkan aspek-aspek yang dilakukan pada proses ekstraksi fitur ini. Nah, sebelumnya dipisahkan dulu antara opini yang bersifat positif, opini yang bersifat negatif, dan opini yang bersifat netral. Nah, kemudian dari opini yang bersifat positif, opini yang bersifat negatif, itu akan dicari menggunakan part of speech atau post tagging untuk kelas kata yang bersifat, yang kelas katanya adalah non singular, non plural, proper non singular, dan proper non plural. Nah, untuk mencari post tagging dari masing-masing kata di dalam kalimat opini yang sudah diberi label, digunakan library Stanford NLP. Nah, ini adalah contoh, ini adalah pemanggilan library Stanford NLP dan pipeline-nya untuk mengakses, untuk mencari kelas kata dalam kalimat. Kelas kata dalam kalimat itu dicari berdasarkan kolom stop word untuk masing-masing sentimen. Nah, kemudian sebelumnya akan dicek dulu apakah di kolom stop word ini ada baris yang kosong atau tidak. Kemudian akan dilakukan perulangan di masing-masing baris untuk mencari kata yang kelasnya adalah noun dan proper noun. Nah, kemudian hasilnya seperti ini dan disimpan ke dalam data frame dengan nama kolom adalah feature candidate. Seperti ini. Sama halnya dengan opini yang bersifat positif, opini yang bersifat negatif juga dilakukan proses selecting feature candidate. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian dari feature candidate tersebut akan dipilih kata yang menjadi fitur atau kata yang akan menjadi aspek di dalam yang akan digunakan untuk aspek base sentiment analysis. Nah, untuk ekstraksi fiturnya menggunakan algoritma TF-IDF.
Sebelumnya dari kata yang dari file CSV yang hasil dari pemilihan feature candidate itu akan dihilangkan dulu untuk kata yang hanya terdiri dari satu karakter dan tiga karakter. Kemudian masing-masing kata akan di tokenize. Ini adalah proses untuk mencari kata yang hanya terdiri dari satu karakter dan tiga karakter dan melakukan tokenize. Dan ini adalah hasil tokenize masing-masing opini, masing-masing baris. Nah, selanjutnya hasil dari tokenize itu akan disimpan ke dalam bentuk list. Nah, kemudian dilakukan perhitungan term frekuensi dengan hasil seperti ini untuk opini pada indeks ke-29. Sebagai contoh, diambil satu opini pada satu indeks. Nah, kemudian ini adalah hasil keseluruhan perhitungan term frekuensi pada opini dengan indeks ke-29 dan kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan dokumen frekuensi. Nah, untuk hasil dari TF-IDF-nya adalah seperti ini. Ini contoh untuk opini dengan indeks 125. Indeks pada 125. Kemudian hasil aspek yang dipilih berdasarkan pembobotan TF-IDF sebanyak 50 adalah seperti ini. Ini untuk data untuk sentimen yang bersifat negatif sebanyak 50 aspek dan kemudian untuk sentimen yang sifatnya positif juga terdapat 5 aspek. Nah, kemudian selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk kemiripan antar kata atau antar term untuk menentukan kategori atau klasifikasi aspeknya. Algoritma yang digunakan untuk menghitung kemiripan antar term adalah word to fact. Nah, korpus yang digunakan adalah ID Wiki, kemudian proses trainingnya menggunakan parameter vector size-nya 50, digunakan 50 karena data yang digunakan tidak terlalu banyak. Kemudian ini adalah proses training korpus wikinya dan kemudian untuk penggunaan model, contoh penggunaan model word to fact-nya adalah seperti ini. Sebagai contoh, kedekatan antara kata Indonesia dan kata jual adalah 0,39. Artinya nilainya ketika nilai kemiripannya semakin tinggi, maka dua kata itu dianggap memiliki kemiripan. Nah, kemudian berdasarkan kata-kata yang menjadi aspek pada proses TF-IDF sebanyak 49 kata, itu masing-masing akan dihitung kemiripannya. Hasil perhitungan kemiripan katanya adalah seperti ini. Karena kombinasi 48, maka ada 2400 baris yang dihasilkan
di masing-masing untuk masing-masing term. Nah, dari proses perhitungan kemiripan ini nanti bisa ditentukan suatu kata itu masuk ke dalam klasifikasi yang mana. Sehingga nanti akan berguna untuk menentukan aspek pada aspek based sentiment analysis. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.